Tepuk tangan dong untuk film yang sudah kita saksikan pada siang hari ini. Gimana teman-teman? Bagus filmnya? Kapan lagi gak sih bisa nonton film tapi sambil joget juga gitu. Karena tadi di tengah film ya, aku juga refleks tiba-tiba joget gitu. Badan refleks goyang ya. Tadi pas denger lagu Jaya 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 gitu pada refleks gak sih? Refleks goyang gak? Aku soalnya gitu nih teman-teman. Jadi daripada kita goyang ya, jadi kita setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi bersama narasumber kita. Ada Mas Michael Chandra. Jadi Mas Chandra ini dari Forum Film Dokumenter dan aku akan menjelaskan sedikit mengenai Forum Film Dokumenter ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu dan ingin tahu, aku jelasin sedikit dulu. Jadi sebagai organisasi nirlaba yang bergerak sejak 2002, Forum Film Dokumenter konsisten berusaha untuk mendorong penemuan ide, inovasi artistik, dan kolaborasi aktif melalui program yang menantang batas-batas film dokumenter. Dan tentunya nih di Forum Film Dokumenter berupaya memberi kontribusi pada kebudayaan, terutama pada sektor ekosistem perfilman dengan mendorong interaksi kreatif antara film dan masyarakat. Hingga kini, Forum Film Dokumenter secara tahunan menyelenggarakan FFD atau Festival Film Dokumenter dan program intensif berkala lainnya seperti lokakarya pembuatan film, kritik film, pemrograman film, hingga aktivitas pemutaran tematik bulanan. Jadi itu sedikit ya mengenai Forum Film Dokumenter. Nanti yang ingin bertanya lebih lanjut akan bisa ditanyakan ke Mas Chandra, dan tentunya di sesi diskusi kali ini kita akan dimoderatori nih oleh Mas Firman Fajar Wiguna atau yang akrab disapa oleh Mas Igun ya teman-teman ya, bukan Ivan Gunawan yang di Brownies, tapi ini Igun Naks PBG aja gitu. Jadi langsung aja kita sambut Mas Igun, silakan Mas Igun. Oke, terima kasih Mbak Rida. Ya teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di Bioskop Misper Purbalingga. Pada sesi siang hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Mas Chandra yang sekarang sedang menjabat di tim database FFD. Nah, mungkin tanpa berlama-lama nanti Mas Chandra akan mempresentasikan apa itu film dokumenter, dan teman-teman di sini boleh menanyakan mengenai apa saja mengenai film dokumenter itu nantinya ya. Nah, sebelumnya aku panggilkan dulu Mas Michael Chandra untuk naik ke atas panggung. Oke Mas, duduk. Pada hari ini Mas Chandra mungkin akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai film dokumenter.id, dan nanti setelahnya kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab ya. Teman-teman nanti dipersilahkan disiapkan pertanyaannya karena akan mendapatkan juga panduan dari film dokumenter untuk ya semacam buku katalog gitulah. Gitu ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Chandra untuk mempresentasikan film dokumenter.id. Silakan Mas. Oh iya, oke. Sebelumnya terima kasih buat Festival Film Purbalingga sudah mau menerima kami dari Forum Film Dokumenter. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu guru juga, dan mungkin kawan-kawan filmmaker yang ada di sini juga yang menghadir. Perkenalkan, nama saya Chandra. Jadi memang saya di sini dari Jogja bersama teman saya juga ada Kurnia Yuda. Kita di Forum Film Dokumenter atau FFD gitu ya. Kita punya satu program yang namanya program database. Jadi database ini karena kita sudah menyelenggarakan festival film dokumenter itu dari 2002, jadi sampai sekarang itu ada sekitar, sudah tahun ini berjalan yang tahun ke-24, jadi ada begitu banyak film yang kami kumpulkan juga dan sudah kami tayangkan. Nah, tapi kemudian film itu kami punya keinginan supaya tidak hanya berhenti di festival saja gitu. Jadi gimana kemudian film ini bisa
hidup lagi gitu, bisa dipakai di banyak tempat mungkin ya bahasanya, diputar di mana-mana gitu. Dan dari keinginan tersebut, dari visi tersebut, akhirnya kami buatlah satu platform gitu yang kami namakan dengan filmdokumenter.id. Nah, jadi ya ini, jadi mungkin saya berdiri aja kali ya biar lebih enak sambil lihat. Jadi memang di filmdokumenter.id ini kita misinya adalah gimana kemudian film ini bisa umurnya lebih panjang gitu. Jadi dan bisa dipakai oleh siapapun yang tertarik untuk menggunakan film, baik itu untuk pemutaran maupun untuk edukasi gitu. Dan di sini mungkin bisa lanjut. Nah, jadi sejauh ini kami sudah mendata ada 302 film dalam koleksi yang sudah kami kurasi juga selama festival. Dan dari 302 itu sejauh ini ada 105, mungkin sekarang naik 109 gitu ya. Yang sudah bekerja sama dengan kami film-filmnya dan bisa diakses gitu. Lanjut. Nah, mungkin ini yang dalam kesempatan ini kami coba tawarkan ke teman-teman guru ya atau pendidik yang hadir kebetulan di sini. Jadi di sini kami punya yang namanya fitur khusus pendidik gitu. Jadi siapapun nanti yang mau mengakses materi film di sini bisa membuat account, bikin akun baru di situ. Sementara untuk yang para pendidik nanti bisa ketika mendaftar itu nanti dia bisa dapat dapat akun yang khusus pendidik gitu, dan itu nanti bisa ada fitur tambahannya. Nanti kita akan lihat lebih jauh sebenarnya. Cuman nah ini kita coba sedikit memperagakan. Oh ya, ini biar coba diputar gitu. Jadi ini step-step untuk kalau misalnya untuk pertama yang mendaftar itu seperti apa. Jadi ya standar sebenarnya kayak bikin akun di mana-mana gitu, ngisi formulir, terus nanti ada di situ profesi utamanya apa. Kalau pendidik ya teman-teman bisa mengisi sebagai pendidik karena nanti itu jadi salah satu kunciannya juga. Nanti akan lebih jelas. Nah, yang kedua ini ketika mengisi sebagai akun pendidik nanti akan ada tawaran untuk verifikasi akun pendidiknya. Nah, nanti ada tombolnya ketika sudah daftar gitu. Terus nanti selanjutnya ketika sudah terkonfirmasi, ini contoh nama akunnya itu registrasi ya, bukan nama orang. Jadi itu nanti di yang paling pojok kanan bisa kelihatan bahwa akunnya sudah terverifikasi. Gitu. Jadi akun pendidik ini kami siapkan sebenarnya untuk teman-teman para pengajar, baik dosen, teman-teman komunitas film itu sebenarnya juga bisa membuat. Ketika misalnya nanti ada kebutuhan untuk memakai film untuk kebutuhan workshop misalnya gitu, bikin lokakarya atau mau bikin klub diskusi film misalnya, dan butuh film bisa juga sebenarnya. Lanjut. Nah, jadi ini mungkin kita lebih mengenal lebih dekat ya. Jadi fiturnya intinya melalui filmdokumenter.id ini siapapun yang mendaftar, yang punya account bisa mengajukan akses untuk menonton filmnya secara streaming. Jadi dan di sini kami membedakan ada dua macam. Yang pertama itu akses preview namanya, yang kedua ada yang namanya pemutaran terbatas. Nah, desainnya memang ketika akses preview itu ya hanya untuk ditonton oleh si pemilik akun itu aja. Gitu. Jadi memang dan di situ juga ada durasinya 1 kali 24 jam dan segala macam. Jadi nanti untuk ketika misalnya mau milih filmnya mana nih yang mau ditonton, terus itu tersedia aksesnya, bisa langsung mengisi formulir sederhana aja. Misalnya untuk saya mau akses preview untuk bantu saya untuk mengerjakan tugas mata pelajaran apa misalnya, sosiologi misalnya gitu. Atau saya sedang bikin film, butuh cari referensi, pengen nonton film ini misalnya seperti itu. Nah, jadi
di situ nanti bisa memanfaatkan akses preview yang ada. Jadi di situ siapapun bisa mengajukan sebenarnya gitu. Nah, sementara ini yang untuk pemutaran terbatas, ini kita buat sama-sama streaming, cuman agak berbeda. Kami mendesainnya supaya, karena kami tahu bahwa pendidik itu guru, dosen mungkin, dan juga teman-teman fasilitator misalnya, biasanya sudah tahu jadwalnya untuk ngajar itu kapan, misalnya mengisi kelas kapan gitu, dan sudah ada tanggalnya. Jadi di sini kita bisa mengatur kira-kira mau muternya kapan, dan bisa bikin pengajuan untuk beberapa film sekaligus juga. Jadi dan itu tidak kemudian akan kita seleksi, karena setiap akun pendidik yang sudah terverifikasi, mereka akan bisa langsung mengakses di jam yang sudah ditentukan sama yang dipilih sama ketika mengajukan gitu. Sementara kalau akses preview nanti akan kita seleksi dulu gitu. Jadi kita akan lihat ini nanti kalau untuk menghindari akses-akses yang misalnya ngisinya ngawur gitu kan, atau cuma pengen tahu aja dan kebutuhannya kurang jelas misalnya seperti itu tidak itu akan kita eliminasi dulu. Kita akan prioritasin yang benar-benar butuh dulu sebenarnya gitu. Jadi memang untuk yang pemutaran terbatas sudah kita desain supaya ketika untuk dipakai di kelas direncanakan di awal, mungkin muternya baru minggu depan dan segala macam, itu masih bisa gitu. Jadi nggak harus di akses preview, karena kalau akses preview begitu disetujui itu filmnya langsung tersedia dan harus diakses saat itu juga, karena waktunya hanya 1 kali 24 jam sejak disetujui. Kira-kira gitu, itu bedanya juga sama yang pemutaran terbatas gitu, enaknya. Ya, jadi ya ini yang tadi barusan saya jelaskan, jadi mengakses untuk akses preview itu perseorangan, ini kira-kira nanti tampilannya seperti itu, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi bayangan contohnya seperti apa ya. Bisa lanjut. Nah, ini bayangan kita ketika pakai di dalam ruang kelas itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman guru bisa juga memakai film ini, nyari filmnya dulu, mungkin bisa akses preview dulu, nyari filmnya ini cocok apa enggak ya buat materi pengajaran di kelas misalnya gitu. Oh, kalau cocok nanti bisa ngajuin yang pemutaran terbatas, kira-kira gitu. Next. Nah, di sini kami juga di website itu kita juga menyediakan yang namanya panduan belajar. Ada sekitar sejauh ini dalam koleksi kami ada 25 panduan untuk 25 macam film, yang itu panduannya itu berisi sebenarnya kita tujukan untuk para guru, dosen ataupun yang ingin memakai film untuk pengajaran atau untuk mendidik misalnya gitu. Jadi kami menyediakan sejumlah langkah-langkah praktis kalau misalnya diskusi pertanyaannya apa misalnya gitu. Terus kemudian karena ini satu film, jadi kami juga menyediakan konteks di balik tentang isu yang diangkat di dalam film itu sendiri. Jadi bisa membantu siapapun yang ingin memakai filmnya di dalam kelas misalnya untuk tahu kira-kira mau membawakan diskusinya seperti apa ya misalnya. Kita juga beberapa tawaran aktivitasnya nggak cuman hanya bentuknya diskusi saja. Jadi ada yang juga menulis surat misalnya seperti itu. Jadi agak cukup variatif, dan itu guru bisa membongkar pasang, kalau sudah membaca bisa bongkar pasang mana yang mau dipakai, mana yang mau diganti misalnya, itu bisa. Ini kami coba sediakan lebih sebagai inspirasi aja sebenarnya. Gitu, kalau misalnya butuh informasi tambahan terkait film misalnya gitu. Kira-kira gitu. Lanjut. Nah, next. Oke. Ini kayaknya ngeplay atau next ya? Oh ya, ini play coba. Bisa di play. Nah, ini tampilan websitenya, nanti bisa memilih dari ada beragam topik yang bisa dipakai, dimanfaatkan untuk menyaring filmnya.
Misalnya sudah ketemu filmnya, nanti ada button di situ, bisa langsung ngisi alasannya mau buat apa sih, gitu kan. Untuk tugas misalnya, garap tugas bisa juga. Nanti ke dashboard account-nya akan ada menunya untuk melihat. Ya, lanjut tiplay aja terus Mas, nggak apa-apa, nggak usah berhenti. Ini akses preview, nanti ada daftar yang sudah pernah diajukan sama yang enggak gitu kan. Nah, kalau pertama statusnya masih diajukan, nah, seperti ini isinya. Nanti kalau sudah disetujui, tampilannya juga akan berubah gitu. Nah, kayak ini misalnya sudah disetujui contohnya. Nah, kita juga kasih kesediakan kira-kira waktunya itu akan filmnya tersedia sampai kapan di situ. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa ngasih umpan balik, kira-kira apakah pemutarannya filmnya bisa diputar lancar, ada kendala atau tidak, misalnya gitu. Karena itu penting buat kita, masukan buat kita juga gitu. Jadi nggak ribet sebenarnya, cukup mudah sebenarnya aksesnya gitu. Nah, ini untuk yang akses preview. Next. Harusnya. Nah, ini yang untuk pemutaran terbatas yang khusus guru ya, akun-akun pendidik. Semua langkahnya sama, cuma ini milihnya pemutaran terbatas. Nanti milih tanggalnya mau diputar kapan nih, udah tahu misalnya mau pakai filmnya, terus saya mau pakai ini di tanggal sekian, jam sekian, pesertanya ada berapa. Misalnya kasih tahu, oh ini untuk mata pelajaran ini misalnya gitu. Nanti ditunggu saja. Tentunya semakin lama jaraknya ya, jadi itu akan semakin enak buat kita. Jadi kalau mendadak untuk dipakai besok gitu, nah itu mungkin agak susah juga buat kita karena harus kita kelola juga ininya. Nah, nanti akan tersedia ini. Kalau misalnya seminggu ke depan nanti akan ada tampilan seperti itu. Jadi baru tersedia aksesnya, dibuka 1 hari sebelumnya. Nah, ini kalau sudah bisa langsung ditonton sama seperti itu. Nah, cuman bedanya untuk yang pemutaran terbatas ini kami akan meminta laporan dari setiap pengajuan gitu. Karena ini akan kami teruskan ke pembuat filmnya sebagai pertanggungjawaban. Jadi, oh ternyata film ini ditonton di kelas ini untuk mata pelajaran ini, jumlah penontonnya ternyata yang nonton di kelas itu ada berapa anak, berapa siswa, misalnya seperti itu. Kira-kira gitu. Terus next masih ada nggak ya? Oh sudah, terima kasih. Mungkin itu sementara itu dulu. Oke, terima kasih Mas atas presentasinya mengenai film dokumenter.id. Menarik banget ya tadi mendengarkan penjelasan dari Mas Chandra ini mengenai akun untuk pendidik gitu kan. Jadi yang saya lihat sih film ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran di kelas gitu ya. Artinya dapat memancing siswa itu untuk menumbuhkan inspirasi ataupun motivasi dalam pembelajaran. Dan yang saya lihat mungkin sangat fleksibel untuk digunakan di berbagai mata pelajaran ya, enggak cuman satu pelajaran khusus gitu. Artinya mungkin kayak seperti bahasa Indonesia, pelajaran sejarah, pendidikan kewarganegaraan, atau bahkan seni budaya pun dapat menggunakan film sebagai media pembelajaran. Nah, mungkin saya akan melemparkan dulu ke teman-teman penonton atau Bapak Ibu guru, barangkali sudah penasaran gitu ya mengenai film dokumenter.id. Oke, mungkin teman-teman Asar boleh dibantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Ini perkenalkan saya Prajna Badra dari SMK 1 Banyumas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali Pak, karena saya sebagai guru DKV dan guru ekstra kurikuler film sudah menanti sebenarnya aplikasi yang seperti ini, dan kami menyambut dengan sangat baik sekali. Semoga nanti bisa kami aplikasikan ketika di sekolah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ngapunten ya Pak, biasa kalau misalnya ibu-ibu itu, ini aplikasi berbayar nggak ya Pak? Gitu. Gratis. Oh gratis. Alhamdulillah berarti. Takutnya nanti lama-lama jadi subscribe apa gimana gitu Pak. Nah, kemudian yang kedua, kami sebagai guru itu biasanya melakukan screening terlebih dahulu gitu Pak. Jadi ketika kami ingin menampilkan sebuah film, itu biasanya kami tonton dulu. Nah, kalau dilihat dari tadi teknisnya, itu sepertinya ditonton paling bisanya H-1 gitu ya Pak. Jadi misalnya kita memilih film dulu, kemudian di-approve baru bisa kita tonton gitu kan. Apakah tidak ada media untuk kita tonton dulu gitu? Jadi sebelum kita ajukan sebuah film, kita tahu dulu, oh ini kayaknya bagus untuk untuk diputar. Kalau tadi kan berdasarkan tema apa ya Pak ya. Cuman kadang-kadang kan kita biasanya harus nonton dulu gitu. Takutnya di dalamnya ada adegan yang tidak kita inginkan. Mungkin seperti itu. Itu pertanyaan saya yang kedua. Dan yang ketiga, apakah emailnya itu juga email tertentu gitu? Tadi kan mendaftarkannya juga menggunakan email. Sementara sebenarnya Bapak Ibu guru itu kan punya email khusus, namanya email belajar ID gitu. Nah itu kan sudah terverifikasi bahwa itu punya Bapak Ibu guru. Nah apakah harus menggunakan email itu atau bisa email lain, misalnya Gmail dan sebagainya? Mungkin demikian dulu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prajna atas pertanyaannya. Mungkin Mas Chandra langsung menjawab aja Mas. Oke. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi ya ini platform ini gratis, sejauh ini masih gratis, dan kedepannya kita pinginnya sih masih gratis. Jadi itu bagian juga dari komitmen kami untuk terhadap pendidikan gitu ya. Jadi itu kenapa juga platform ini salah satu target utamanya itu memang teman-teman pendidik. Karena kami melihat itu jadi salah satu peluang kami, maksudnya bahwa teman-teman pendidik ini ya sebenarnya mitra kami juga untuk bisa memanjangkan umur film yang ada di sini dan bisa mungkin menginspirasi peserta didik juga, misalnya seperti itu. Tidak ada intensi dari kami untuk membuatnya jadi berbayar, tapi kami sempat kami sempat mencari strategi memang peluang-peluang seperti ketika modelnya keanggotaan yang berbayar gitu. Cuman memang sejauh ini belum itu masih dalam proses kami untuk mencari tahu kira-kira formatnya seperti apa. Cuma itu sekarang sampai sejauh ini sampai tahun depan mungkin juga masih akan tetap gratis. Nah, terkait untuk ngecek filmnya dulu, nah itu kenapa kami menyediakan akses preview itu tadi Bu. Jadi ketika akses preview, misalnya Bapak Ibu guru bisa langsung misalnya nemu ada 5 film yang ingin ditonton dulu, dicoba ini cocok nggak ya? Dari gambarnya mungkin, dari kalau ada trailernya bisa kelihatan, dari deskripsinya mungkin sepertinya cocok. Bisa langsung diajukan, saya mau akses preview 5 film ini misalnya gitu. Oh ternyata dari 5, 2 atau 3 yang cocok. Nah baru dari 3 itu karena udah tahu dan nonton sebelumnya bisa langsung mengajukan pemutaran terbatas itu sendiri untuk masing-masing filmnya yang akan diputar. Kira-kira gitu. Jadi memang kami sengaja pisahkan. Jadi harapannya ketika sudah pemutaran terbatas, sudah mulai mengajukan via film itu yang memang akan dipakai gitu, kira-kira gitu. Untuk yang ketiga,
terkait akun pendidik sebenarnya sebenarnya untuk membuat akun itu bisa pakai email apa saja. Kami tidak membatasi harus menggunakan email misalnya kalau ada dari sekolah, email sekolah misalnya gitu, atau email lain yang khusus gitu ya. Cuman memang ketika misalnya teman-teman guru sudah punya akun email yang khusus pendidik misalnya gitu, kayak apa tadi merdeka.id ya Bu? Merdeka Belajar ya, bisa ada email di situ dan ingin dipakai nggak ada masalah juga sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk akun umum, maksudnya anggota biasa, misalnya teman-teman komunitas film sebenarnya yang ingin memutarkan film nantinya, bikin pemutaran film untuk umum gitu, saya sarankan sih kalau mau daftar nanti daftarnya pakai akun yang itu Gmail basisnya, jadi yang menggunakan Google, karena itu nanti akan sangat membantu ketika di dalam fiturnya nanti yang sekarang masih dalam pengembangan, tapi nantinya itu akan terkait dengan email itu sebenarnya. Tapi kalau untuk teman-teman pendidik yang lebih fokusnya mau memanfaatkan fitur pemutaran terbatasnya, pakai email apapun bisa sebenarnya gitu. Mungkin ketika pakai email Merdeka Belajar gitu, mungkin itu akan memudahkan kami mengidentifikasi sebenarnya gitu, akan membantu. Enggak juga nggak ada masalah gitu sebenarnya, mau pakai email dari sekolah misalnya, itu juga lebih enak sebenarnya gitu. Jadi terserah, kami beri kebebasan, itu sih. Begitu Bu Plasna, apakah sudah mudeng? Ya. Oke. Menarik sekali tadi pertanyaannya sih dari Bu Prajna gitu kan. Jadi di database-nya itu sendiri gimana Mas dalam proses pengkategorian gitu ya. Terutamanya kan tadi ada tema-tema, terus kemudian juga mungkin yang tadi dikhawatirkan oleh Bu Prajna sebagai pendidik itu kan ketika tidak mendapatkan previewnya itu takutnya akan ada tampilan-tampilan yang nggak pantas untuk ditonton oleh peserta didik. Nah, dari film dokumenter.id sendiri itu dalam pengkategorian mungkin umur ya Mas, kalau ada batasan-batasan usianya itu gimana? Ya, jadi di setiap filmnya, informasi data filmnya sendiri itu akan ada informasi ratingnya yang kami berikan untuk membantu. Terus kemudian setiap deskripsi di dalam filmnya sendiri, di dalam halaman per film, itu nanti bisa bisa dibaca. Karena kami tulis ulang, kami membaca ulang film-filmnya. Ini masih terus berjalan ya prosesnya, tapi kami akan selalu sesuaikan isi filmnya, jadi bisa jadi bukan sekedar sinopsis yang dibuat sama pembuat film biasanya gitu kan. Biasanya itu dibuat supaya agak membuat penasaran misalnya gitu. Nah, tapi kalau kita konteksnya untuk teman-teman yang mau memutarkan, yang mau memakai film, mungkin agak beda kebutuhannya. Jadi itu kenapa kami coba tuliskan ulang gitu. Nah, di situ kami juga ya, kalau tadi teman-teman mungkin nanti bisa langsung ngecek langsung websitenya, tapi kami memang menyediakan ada begitu banyak tema-temanya. Dan dari tema itu ada turunannya, ada topiknya juga. Temanya kalau nggak salah itu cuma ada 4 atau 5 gitu. Nah, terus juga ada program studi sama mata pelajaran. Jadi misalnya saya mau cari yang terkait sama mata pelajaran ini, misalnya apa gitu yang ada gitu. Atau mau cari tahu kira-kira topiknya apa sih, misalnya gitu. Kami ada juga moda dokumenter, kalau misalnya ada teman-teman dari guru-guru SMK yang mungkin ingin tahu dokumenter animasi ada nggak ya misalnya gitu, atau yang sifatnya puitis misalnya gitu. Oh, dokumenter puitis seperti apa sih, pengen coba nonton, mungkin kalau cocok bisa buat referensi teman-teman peserta didik misalnya gitu, bisa juga. Kami juga ada durasi, rating tadi bisa dilihat, dan ada provinsi juga. Jadi saya mungkin mau cari film yang dari luar Jawa misalnya gitu kan, mau dari Kalimantan, pengen tahu misalnya seperti apa, bisa juga membantu. Jadi kami sediakan ada begitu banyak cara untuk memilih film. Sisanya nanti kalau masih belum yakin ya bisa ngajuin akses previewnya untuk ditonton langsung misalnya gitu. Dan ini
tema topik itu juga baru mungkin seminggu belakangan kami rombak lagi. Jadi kami sesuaikan lagi, kami olah lagi supaya semakin memudahkan gitulah harapannya gitu. Jadi nggak terlalu spesifik, nggak terlalu ini. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba melihat langsung dan menjelajahi langsung websitenya. Itu oke. Jadi emang sudah sangat cukup lengkap ya dari filmdokumenter.id ini udah menyajikan berbagai tema, topik dan pilihan wilayah juga gitu kan. Artinya pembelajaran akan semakin menarik gitu ya Mas dengan ya, film. Harapannya gitu. demikian. Oke. Dari Bapak Ibu guru yang ada di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ya, Masnya boleh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, aku Ardi dari Quarterway. Untuk apa yang mau aku tanyakan agak bergeser sedikit dari aplikasinya, tapi tetap membahas tentang dokumenter, aman kan? Ya, oke. Boleh Mas. Sebenarnya aku ingin bahas tentang dokumenter dan fiksi sih Mas. Yang aku tahu gitu, film dokumenter itu merupakan sebuah bentuk film atau medium yang dapat menyampaikan substansi dengan gamblang. Penonton bisa langsung mengerti nih film ini mau bicara tentang apa gitu, langsung kepegang lah. Tapi dari apa yang aku rasakan hingga saat ini ya, mungkin beberapa orang juga merasakan hal yang sama. Film dokumenter itu terasa kurang menggugah gitu. Beda halnya dengan film fiksi yang ketika filmnya itu menegangkan, penonton bisa ikut tegang. Ketika film itu mengerikan, penonton bisa ikut takut gitu. Ada dramatik di sana, ada rasa yang ikut terbawa di sana. Yang mau aku tanyain itu sebenarnya gimana sih caranya kita menghilangkan bias tersebut gitu Mas? Gimana sih kita bisa membuat film dokumenter itu terasa menggugah juga gitu? Mungkin itu sih Mas. Terima kasih. Gimana Mas Chandra? Waduh, berat ini ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang mungkin bisa merespon juga gitu ya, karena ini mungkin bisa jadi forum bersama, diskusi bareng. Cuma kalau buat saya pribadi gitu, karena kalau menurut saya kan dokumenter ya intinya itu representasi kreatif atas realita gitu. Jadi dan kata kuncinya lebih di kreatifnya itu sendiri memang. Yang itu sebenarnya kita bisa eksplorasi sejauh mana gitu. Makanya kayak contohnya tadi ada modanya sendiri paling simple, ada yang dokumenter yang bentuknya puitis, terus ada reflektif misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menyajikan bisa mengolah filmnya untuk kemudian gimana supaya memberikan perasaan yang menggugah itu tadi misalnya contohnya. Dan itu memang tergantung caranya kita mengatur menceritakan filmnya itu sendiri, apa yang mau kita ceritakan gitu. Jadi di sisi dalam beberapa hal itu bisa sebenarnya bisa jadi agak mirip kayak pemahaman kita soal film fiksi sebenarnya gitu. Jadi di beberapa sisi memang ada bedanya, di beberapa sisi sebenarnya mirip-mirip aja karena kata kuncinya di gimana cara kita menceritakan atau apa yang mau kita ceritakan gitu. Storytellingnya seperti apa gitu. Itu yang membuat, itu sisi kreatif itulah yang kemudian menjadi nilai lain mungkin ya, yang mungkin karena kita berhadapan ini dengan yang namanya realita itu tadi yang mau kita tangkap gitu di dalam kamera kita gitu sih. Mungkin itu ya. Iya Mas, setuju Mas. Kayak kemarin kita juga mengadakan program Focus On bersama Mas Anto, terus kemudian juga Aceh Dokumentari yang kebetulan juga memutarkan beberapa film dokumenter ya. Dan bagi saya unsur-unsur dramatik seperti yang menegangkan atau menyedihkan membuat penonton juga terbawa ke dalam cerita di dalam film dokumenter itu juga nggak kalah menarik lah dengan fiksi gitu. Artinya emang itu
ya tinggal bagaimana sisi pembuat menyampaikan ceritanya itu gitu ya. Begitu, gitu Mas. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau menanyakan lagi? Oke, sebelahnya Mas. Halo, selamat siang Bapak. Saya Maulana, saya dari Quarterway juga dengan teman saya sendiri. Sini saya juga ingin menanyakan tentang dokumenter gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan, jujur saya lumayan sangat penasaran gitu. Ketika misalkan ke depannya atau mungkin suatu kala gitu ada filmmaker dokumenter yang sedang mulai approaching kepada narasumbernya, kemudian mungkin terkendala misalkan ternyata narasumbernya mungkin agak takut kamera atau mungkin tidak mau untuk direkam atau mungkin susah seperti itu. Sedangkan kalau tadi saya lihat di dokumenter film barusan yang tayang, saya bisa merasakan seakan-akan kamera itu seakan tidak terlihat gitu. Jadi sangat enak sekali untuk bisa merekam, membawa realita kepada layar. Ketika ada hal-hal kendala seperti itu ya, ketika narasumbernya itu susah untuk ditangkap oleh kamera, susah di depan kamera, kira-kira apakah ada treatment yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk kami yang mungkin belum tahu gimana sih caranya untuk bisa membuat narasumber ini nyaman ketika kami membuat dokumenter? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Paling simpel ya, mungkin nanti bisa nyoba akses previewnya beberapa film yang itu observasional. Biasanya karena observasional kita harus kemudian hanya kameranya yang hadir, bahasanya simpelnya kan gitu kan. Jadi tanpa ada komunikasi segala macam. Nah nanti bisa membandingkan juga antara film-film dalam koleksi kami itu perbedaan satu sama lain. Dari situ akan kelihatan kerja kameranya seperti apa sebenarnya. Bagaimana setiap subjek itu kelihatan pedulikah dengan si kameranya atau enggak, dan kenapa bisa enggak gitu kan. Kalau khusus untuk film ini kebetulan gitu, karena saya juga kenal dengan pembuatnya juga, jadi pembuatnya itu memang kebetulan dia juga keturunan Pakistan gitu. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa ini kayak dia memfilmkan keluarga besarnya sendiri, keluarga besar Pakistan yang itu tinggal dan hidup di Indonesia gitu. Jadi tentunya pasti sudah ada ikatan sebelumnya, ikatan sosial yang sudah dibangun gitu. Jadi tentu akan lebih mudah. Tapi meskipun demikian kan mungkin meskipun sudah akrab, tapi mereka masih bisa jadi tidak terbiasa dengan kameranya, jadi sedikit-sedikit melirik kamera mungkin yang mungkin kita nggak harapkan misalnya gitu ya. Nah itu nanti ya memang harus ada pembiasaan dan segala macam. Cuman kalau mau lebih jelasnya bisa langsung nonton film-film yang ada dulu, nanti sambil dicek untuk referensi produksi kira-kira saya mau cari film yang kayak gimana nih, gitu sih. Oke Mas, ya seperti yang tadi udah dijelaskan juga ya Mas, di filmdokumenter.id ini kan juga lengkap ya, menyajikan informasi biodata filmnya itu mengenai siapa pembuatnya, terus kemudian rumah produksi dan sinopsis dan lain sebagainya, yang mungkin itu mungkin teman-teman bisa sedikit ngepoin gitu ya, bagi yang misal kayak Masnya tadi pengen belajar produksinya gitu, siapa tahu boleh langsung di searching nama pembuat filmnya melalui lihat di filmdokumenter.id gitu kan. Terus nanti dihubungi atau ya dikontak lah untuk menanyakan bagaimana produksi yang dijalankan gitu sih Mas. Jadi ya filmdokumenter.id ini membantu teman-teman ya sebenarnya untuk mencari informasi-informasi film maupun pembuat filmnya sekaligus gitu kan. Dan ya di filmdokumenter.id ini cukup lengkap ya, menyajikan film dari tahun 2022 udah berapa ratus film gitu aja gitu. 2002 gitu. Oke, teman-teman di sini mungkin ada yang menanyakan lagi mengenai filmdokumenter.id. Oh ya, mungkin Bapak yang baju coklat.
Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang. Saya Pandu dari SMA Negeri 1 Kutasari. Yang ingin saya tanyakan dari film dokumenter.id ini adalah ketersediaan film berbahasa Jawa khususnya, mungkin film dokumenter berbahasa Jawa, mungkin di lingkup Jawa Tengah ini memiliki berbagai macam dialek. Misalnya di Purbalingga itu ada dialek Banyumasan, terus ada Tegalan mungkin, terus ada Semarangan, terus ada dialek Mataraman. Nah, dari perbedaan dialek ini apakah untuk ketersediaan film di festival, mohon maaf, film dokumenter.id ini nantinya kedepannya tersedia juga film-film yang berasal dari wilayah Banyumas Raya mungkin yang dapat disesuaikan dengan bahasa atau dialek yang ada di Banyumas Raya ini. Karena mengingat dari peserta didik ini kadangkala melihat film dari luar daerah mungkin, misalnya dari Jogja, dari Semarang, bahasanya mungkin cukup berbeda dengan di Purbalingga dan sekitarnya. Begitu, baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Mas. Pak Landu ya? Pak Pandu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait bahasa sebenarnya Mas, bahasa yang ada di film dan juga mungkin filmnya ini berasal dari daerah gitu kan, yang kebanyakan membawakan juga dengan bahasa-bahasa daerahnya. Nah itu dari film dokumenter.id bagaimana? Iya, untuk data bahasa sebenarnya kami juga catat. Jadi memang nanti di halaman data film biasanya akan tercatat itu filmnya bahasa yang dibawakan di situ tuh kalau ada komunikasi verbal di dalam film itu akan disebutkan ini di bahasa yang di situ apa saja yang ada. Dan juga untuk beberapa film itu bisa jadi akan tersedia subtitle takarir gitu, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris memang. Jadi kami sampai saat ini masih belum belum mampu untuk kemudian membuatkan subtitle bahasa Indonesia untuk semua film. Jadi selama ini masih bergantung dari yang disediakan sama pembuat filmnya gitu. Nah, kalau terkait bahasa Jawanya sendiri memang karena kami juga tidak punya kapasitas yang cukup untuk menilai ini bahasa ini dengan dialek mana gitu. Jadi ketika menggunakan ada bahasa Jawa, ya bahasa Jawa saja yang kami cantumkan. Jadi tidak kemudian ini dengan dialek Banyumasan atau dialek Jogja misalnya gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi dan itu kami sendiri juga jujur juga kesulitan karena Jawa mungkin masih ada dialek yang sebenarnya masih mirip-mirip, tapi di daerah kalau kita mulai ke arah ke timur, daerah Papua gitu ada begitu banyak bahasa lokal dan itu kami juga masih kadang kami juga perlu mengkonfirmasi sebenarnya ini bahasa yang diucapkan bahasa apa sih, karena nggak bisa kemudian kami pakai bahasa Papua misalnya gitu, karena kan itu bukan lagi dialek saja tapi juga sudah turunannya udah ada bahasa baru lagi yang lebih ini gitu. Jadi upaya-upaya karena ada begitu banyak variasi bahasa di Indonesia, jadi bisa jadi nanti ada data yang masih kurang pas atau ini kayaknya harusnya lebih ada tambahan data bahasa ini misalnya gitu-gitu sih. Jadi nah kalau film dari Banyumas Raya tentunya ada karena kami juga selama ini selalu mendapat kiriman film-film dari Purbalingga juga sebenarnya dan dari Banyumas, ada dari Cilacap dan segala macam se-Jawa Tengah. Makanya nanti bisa juga dilihat dari provinsi produksinya di mana. Kalau Jawa Tengah kemungkinan besar akan diisi banyak film dari Purbalingga lah atau film-film yang pernah tayang di festival film ini mungkin gitu, kira kurang lebih gitu. Ya begitu Pak Pandu, jadi mungkin dari film ini yang berbahasa daerah di luar, misal di Purbalingga gitu, di luar Purbalingga bisa dibantu dengan subtitle atau takarir
bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sekalian gitu, tergantung pembuatnya menyediakan takarir berbahasa apa gitu. Dan ya cukup banyak ya Mas, maksudnya beragam sekali ya, dari Jawa Tengah sendiri pun peserta-peserta yang film-film yang masuk ke FFD yang kemudian juga masuk di film dokumenter.id ini gitu. Begitu Pak Pandu. Ya, terima kasih. Dan oke, mungkin ya dibantu, ada Bapak yang di depannya. Ya, turun. Salam Indonesia, kawan-kawan. Saya Topan dari MGMP Sejarah Kabupaten Purbalingga. Saya mungkin hidup di zaman dimana harus di saat pengen nonton film alternatif seperti Mas Grave sama Shadow Play melalui tangan ke tangan, melalui CD, dan bisa nonton film bagus alternatif dari sisi sejarah, bisa diajakin sama CLC untuk nonton film-film bagus dari sisi lain dari sejarah. Dan saat ini kayaknya kementerian lagi buat buku yang agak ramai di kawan-kawan sejarah, buku resmi pemerintah. Yang saya pengen tanyakan, apakah film dokumenter.id menyediakan jenis-jenis film alternatif dari sisi lain sejarah resmi pemerintah, seperti tipikal model-modelnya film Mas Grave, Shadow Play mungkin, atau Pulau Buru Tanah Air Beta yang pernah disetel sama CLC dulu. Terima kasih, salam Indonesia. Begitu Mas, boleh dijawab. Iya, oke. Singkatnya ya, kami menyediakan ada beberapa judul kami pikir di dalam koleksi kami ya. Cuman ada juga memang koleksi-koleksi yang sudah ada datanya tapi memang filmnya belum tersedia mungkin karena memang kami selalu itu ada proses sendiri karena kami harus menghubungi pembuat filmnya untuk kita jelaskan ini model kerja sama seperti apa ketika kaitan dengan film dokumenter.id gitu-gitulah. Jadi proses ini yang sebenarnya memakan waktu cukup lama karena filmnya pun juga kami dari 2002, jadi ada beberapa email yang mungkin sudah tidak tervalidasi, tidak lagi dipakai sama pembuat filmnya. Jadi kami harus melakukan penelusuran itu. Cuman bicara soal sejarah sendiri, ada beberapa film yang bahkan mungkin agak susah teman-teman akan mencarinya di luar dari film dokumenter.id ya, kecuali memang sudah dilepas, sudah tahu pembuat filmnya langsung atau sudah dilepas ke YouTube atau platform serupa gitu ya. Cuman karena memang biasanya justru festival film dokumenter itu dan juga Purbalingga sebenarnya itu jadi rumahnya untuk film-film dokumenter dan film-film yang dokumenter yang mungkin bisa dibilang alternatif itu tadi dari sisi wacana tandingan itu ya misalnya ya, kira-kira gitu sih Pak. Begitu Pak Topan. Terima kasih. Nah Mas, mungkin aku sedikit menambahkan pertanyaan gitu ya terkait koleksi yang ada di film dokumenter.id ini. Tadi sempat dijelaskan bahwa koleksi yang ada ini kan mungkin film-film yang masuk nominasi ke FFD. Nah, apakah mungkin nih Mas kalau misalkan teman-teman yang lain yang nggak masuk ke dalam nominasi FFD itu filmnya bisa masuk ke dalam film dokumenter.id gitu? Ya, ya ini ada beberapa saya sempat ditanyakan pertanyaan itu oleh beberapa orang juga. Jadi ujungnya kami akan membuka, tapi untuk sampai saat ini belum karena kami masih punya koleksi-koleksi yang masih belum bekerja sama gitu dan kami masih mencoba mengupayakan supaya film-film yang lama-lama ini bisa juga diakses gitu kan. Nah, ketika film yang dalam koleksi kami saja sudah mulai banyak dipakai dan sudah selesai bahasanya dalam tanda kutip, kami akan membuka peluang itu juga. Jadi ketika ada teman-teman pembuat film yang misalnya ingin filmnya masuk, nanti tentunya bisa mendaftarkan dan itu tentunya akan kami seleksi juga.
Karena sejauh ini memang karena tim database pengelola film dokumenter.id ini juga tim kecil gitu, jadi belum ada orang yang bisa secara spesifik kita mulai membahas gimana nih cara mekanisme kalau misalnya membuka dan menyeleksi film-film yang hadir gitu. Makanya kami memanfaatkan Festival Film Dokumenter dulu untuk sebagai tim seleksinya gitulah kurang lebih. Oke, berarti lewat kurasi dari Festival Film Dokumenter itu ya Mas. Nah, mungkin tadi ada Bapak yang berbaju biru ya, mau bertanya, bisa dibantu teman-teman? Cek. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Pak Fatoni dari SMK Migas Muhammadiyah Cilacap. Kebetulan di sini saya mengajar produksi film, Pak. Nah, ini sangat menarik sekali aplikasi dokumenter ID ini. Kebetulan saya sudah login tadi, ya, mencoba nyari-nyari juga. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah harus ada kerjasama antara dari film dokumenter ID ke sekolah apabila sekolah tersebut ingin mendaftarkan karyanya, dan juga apa feedback untuk sekolah seperti itu. Terus kemudian apakah bisa, ini kan aksesnya terbatas nggak Pak? Aksesnya hanya satu film per satu hari. Nah, apakah bisa untuk lebih dari itu? Karena kebetulan kami untuk mata pelajaran film itu jamnya sangat lumayan banyak. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama ada tadi mengenai kerjasama antara pihak sekolah dan film dokumenter.id itu bagaimana, terus kemudian dilanjut mengenai bagaimana sih Mas, terus kemudian aksesnya gitu ya, akses terhadap film dokumenter.id ini gitu, enggak dijawab. Ya, untuk kalau kerjasama langsung dengan sekolah terkait untuk filmnya bisa masuk gitu ya di dalam ini, itu tadi untuk saat ini kami belum, karena kami masih mau fokus dulu ke film-film yang masih dalam koleksi kami, itu kayak PR kami gitulah Pak. Jadi setelah ini PR ini kami sudah bisa tinggalkan karena sudah selesai atau mungkin 90% dan segala macam, mungkin baru kami coba mulai buka peluang-peluang itulah. Itu sudah ada di benak kami dari awal berdiri gitu, cuman kita harus prioritaskan yang ini dulu gitu. Nah, kalau terkait akses filmnya sendiri yang terbatas memang, makanya memang salah satu cara kami adalah untuk mencoba sedikit menanggulangi itu dengan memberi peluang pada setiap pengajuan itu jadwalnya mau kapan aja gitu. Jadi karena kami pikir kalau sekolah tentu sudah ada jadwal mata pelajarannya kapan aja gitu-gitu kan. Jadi ketika ada hari-harinya udah ketahuan, biasanya kan guru juga sudah punya silabus atau sudah punya semacam kurikulum ininya ya, apa yang mau diajarkan gitu. Itu bisa kami pikir itu sedikit membantu lah paling tidak. Karena memang kalau model 1 kali 24 jam langsung nggak bisa diakses, pasti akan kerepotan gitu. Nah, di luar dari itu, sejauh ini kami belum bisa akomodir. Ada juga yang sudah menanyakan hal serupa, jadi supaya bahkan bisa nggak koleksinya bisa langsung semuanya bisa langsung diakses, kerjasama sama sekolahnya langsung gitu, jadi semua guru bisa langsung pakai dan segala macam gitu ya. Sudah sempat ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang, dan lagi-lagi sejauh ini kami belum belum bisa mengakomodir, tapi bahwa itu jadi catatan buat kami memang, karena ternyata kebutuhannya seperti ini. Cuman memang
sebelum kami mau mencoba ke arah sana, kami ingin ngecek dulu nih sebenarnya apakah platform ini, website ini kemudian yang pakai seberapa banyak, guru-guru ini seberapa banyak, karena takutnya kalau kami sudah pindah nih, fokus langsung menyediakan solusi untuk satu sekolah per sekolah gitu, kalau ternyata yang ini yang memanfaatkan nggak begitu banyak, misalnya gitu kan sangat sayang ya maksudnya ya. Jadi lebih baik kami fokus ini sebagai uji coba juga kami sebenarnya, karena kan belum ada platform serupa seperti ini yang kami buat ini di Indonesia sepengetahuan kami gitu. Jadi itu kenapa ada begitu banyak uji coba yang kami lakukan gitu. Gitu sih mungkin ya Pak, kira-kira. Begitu Pak, menarik sekali ya sebenarnya, sangat berkaitan dengan SMK-nya jurusan film, nanti mungkin bisa banyak menggunakan filmdokumenter.id untuk pembelajaran di dalam kelas gitu kan. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mas yang di depan boleh dibantu pengeras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dizar Fadilah dari sutradara film Penebas dari SMA Negeri 1 Kejabong. Izin bertanya Pak, berkaitan hal menarik dari platform atau website film dokumenter ID. Saya selaku sutradara muda, semisal hasil dari karya saya diupload di platform tersebut, selain bisa jadi kayak artefak film, ada profit lain yang bisa saya dapat. Terus yang kedua berkaitan dengan ide film dokumenter pelajar yang memang bisa dibilang liar, proses seleksi untuk masuk dan diterima di platform tersebut diselektif kembali atau bagaimana? Segitu saja, terima kasih. Kalau yang pertama bisa diulang Mas, lebih jelas? Intinya hasil dari karya saya diupload di platform tersebut, selain bisa jadi kayak menetap filmnya di situ, ada profit lain yang didapatkan oleh saya. Oke, terkait keuntungan ya yang didapat oleh filmmaker misalnya gitu, yang filmnya ada di platform filmdokumenter.id, seperti apa gitu ya Mas? Oke, gitu Mas. Oke, untuk setiap film pembuat film yang bekerja sama dengan kami, ini ada jawabannya, ada dua nih agak ini ya, cuman kira-kira gini. Jadi tentunya selain mereka mendapatkan laporan ketika filmnya dipakai dalam pemutaran terbatas gitu misalnya, mereka akan dapat laporan setiap film ini diputar di mana dan segala macam, jadi dapat diinfokan itunya. Dan tentunya umur filmnya ketika itu kan jadi semakin panjang kan, Anda banyak yang muter dan segala macam. Nah yang kedua sebenarnya kami dalam proses ini tadi mengembangkan fitur baru gitu, yang itu bahasanya gimana, film ini kan tadi kan terbatas ya pemakaiannya untuk pemutaran. Nah itu juga bisa dipakai oleh siapapun, bikin pemutaran publik. Nah untuk fitur yang pemutaran publik ini masih dalam proses pengembangan, dan itu semoga tahun ini bisa kami luncurkan juga. Di situ kami akan membuka peluang untuk pembuat film untuk bisa mendapatkan screening fee istilahnya. Jadi ketika misalnya teman-teman CLC mau muter filmnya Penebas gitu, yang misalnya film Penebas ada di film dokumenter.id gitu ya, untuk bikin pemutaran, atau SMK mana misalnya mau bikin pemutaran umum nih di alun-alun atau di gedung apa misalnya gitu. Nah setiap pengajunya nanti akan kita tawarkan untuk
apakah kamu mempunyai screening ingin membayar screening fee atau enggak misalnya gitu. Tapi itu memang sifatnya enggak wajib. Jadi untuk siapapun yang akan mau bikin pemutaran, kita akan dorong mereka untuk memberi apresiasi ke pembuat filmnya gitu. Nah, nanti di situ akan ada komunikasi langsung dengan pembuat film juga. Jadi kami hanya memfasilitasi aja ketika misalnya ada pengaju yang ingin memutarkan film dan ingin memberikan screening fee, nilainya nanti juga akan di-approve akan disepakati sama pembuat filmnya. Kalau sepakat berarti setuju, ya sudah silakan transfer rekeningnya demikian, bahasanya kira-kira gitu. Nanti filmnya kami yang akan meneruskan filmnya ke si pengajunya sendiri gitu. Jadi transaksinya langsung dan negosiasi ketika mau ada nilainya berapa itu antara si pengaju dengan pembuat filmnya sendiri kalaupun nanti itu. Ya, ada detailnya nanti itu juga masih kami dalam pengolahan ya, sudah sama 90% lah, tapi kira-kira salah satu peluangnya ada itu yang sifatnya material mungkin ya, selain untuk laporan dan update dan ya tentunya memberi sumbangsih ke perkembangan film dokumenter se-Indonesia gitu ya, dengan filmnya masuk di situ. Kira-kira gitu. Mungkin yang kedua terkait proses seleksi Mas di platform filmdokumenter.id ini. Ya gimana? Itu kalau proses seleksinya itu tadi, karena kebetulan kami tim kecil itu hanya saya sendiri dengan dibantu 3 orang, dan sejauh ini ya itu pun nanti sebenarnya nanti akan tinggal saya sendirian. Jadinya itu untuk sampai saat ini kami masih bergantung seleksinya itu dari festival film dokumenter. Jadi karena festival ada yang menyeleksi tentunya film-filmnya, yang kami ambil fokusnya yang Indonesia gitu. Semua kompetisi Indonesia di festival film dokumenter nanti mereka sudah punya tim sendiri, jadi memang bergantung dari tim festivalnya. Ketika sudah terseleksi, nanti film-film itulah yang kemudian akan kami coba ajak kerjasama gitu, untuk kami tawarkan ke pembuat filmnya langsung. Tapi itu ini yang mungkin buat teman pembuat film juga ya. Jadi kami menyadari bahwa misalnya filmnya baru saja dibuat, pinginnya kan bisa kemana-mana dulu, ke festival A, B, C, D, E segala macam misalnya gitu ya. Nah itu kenapa kami fokus ke film yang itu sudah lewat masa distribusi festival, mungkin bahasanya gitu ya. Jadi misalnya film 2025 itu, produksi 2025 masuk ke festival FFD 2025 misalnya juga. Nah itu nanti rencananya baru akan kita masukkan atau kita ajak gitu ke filmmaker, pembuat filmnya itu nanti di 2027 gitu. Karena biasanya pembuat film pinginnya gitu, mereka nggak mau filmnya tahu-tahu langsung masuk kayak seolah-olah kayak streaming platform gitu kan, misalnya gitu. Karena kan lagi-lagi itu tadi platform ini sebenarnya untuk edukasi, non profit, kita nggak cari keuntungan apapun. Jadi memang kami skemanya bukan membayar lisensi ke pembuat film gitu. Untuk itu biasanya filmmaker bisa tetap leluasa untuk memakai filmnya, memutarkan sendiri misalnya, atau bekerja sama dengan pihak lain. Karena biasanya kan untuk setahun pertama itu masih dicari filmnya biasanya gitu, tapi setelah lewat dari 1-2 tahun biasanya udah mulai jarang nih tawaran-tawaran itu. Nah baru deh gitu. Jadi kami masih di situ, itu peran kami untuk kemudian memahami keinginan dari pembuat film sebenarnya. Jadi itu berdasarkan masukan itu kenapa kami nggak langsung semua film baru langsung dimasukin tuh enggak gitu. Nggak tahu, tapi nanti bisa berubah ketika kami membuka peluang siapapun bisa langsung mencoba mendaftarkan filmnya. Nah di situ baru mungkin ada kebijakan yang lain itu. Tapi kalau dari festival kurang lebih metode kurasinya seperti itu.
terima kasih Mas Chandra atas jawabannya. Begitu di sesi siang menjelang sore hari ini kita disuguhkan platform yang sangat menarik, terutamanya untuk Bapak Ibu guru dan juga teman-teman pelajar di sini yang banyak ya berkegiatan di ekskul maupun inisiatif untuk membuat film, dapat menggunakan film dokumenter.id ini sebagai media pembelajaran tadi ataupun referensi ya teman-teman untuk membuat film gitu. Misalnya teman-teman di sini ingin membuat dokumenter gitu, tapi di pertengahan jalan kok rasanya stuck ataupun ya bingung gitu ya. Nah, perlu referensi dari film-film dokumenter yang lain yang mungkin masih satu tema ataupun masih satu bentuk gitu ya. Nah, itu bisa langsung saja nanti dibuka di filmdokumenter.id gitu. Nah, karena waktu juga udah sore Mas Chandra, mungkin sesi kita sudah cukup. Mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu guru yang masih penasaran nanti bisa ngobrol di depan di luar venue gitu ya bersama Mas Chandra dan juga teman-teman FFD gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini akan ada penyerahan sertifikat oleh Mas Bo Laksono kepada Mas Chandra sebagai pemateri gitu. Oleh-oleh Mas dari Purbalingga. Selain nanti dibawakan ketuk gitu ya Mas. Ketuk goreng. Gitu. Oke, ya Mas Chandra ini kalau boleh tahu Mas, selain di database film gitu ya Mas, kita ngobrol sedikit gitu sambil mengisi waktu kekosongan. Gimana sih melihat antusias teman-teman pelajar di sini gitu ya Mas? Pembuat film ini ada nominator fiksi dan nominator dokumenter di sini. Gitu. Ya senang banget ya maksudnya ya, karena ada begitu banyak pelajar di sini. Saya juga tadi sangat senang sekali ketika yang jam 9 pagi gitu, dimana ada teman-teman dari SD, SMP gitu, ramai banget di sini. Rasanya itu makin jadi semangat gitu ya. Maksudnya kayaknya nggak salah pilih nih, maksudnya untuk terlibat di dunia dokumenter gitu, karena ada begitu banyak antusiasme, itu kasih energi buat saya sih, maksudnya gitu kira-kira. Oke Mas Bowo sudah siap untuk menyerahkan sertifikatnya. Jadi itu tadi untuk mengisi kekosongan. Oke Mas Bowo silakan Mas untuk sedikit memberikan oleh-oleh ke Mas Chandra sebagai pemateri. Oke, kamera ada di depan, boleh diarahkan Mas. Oke, Mas boleh ke depan dulu untuk foto bersama kita. Ya, lewat sini Mas. Ya, sekaligus saya mengembalikan ke MC, ke Kak Rida. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Chandra dan juga Mas Igun yang sudah memoderatori acara pada sesi ketiga ini ya. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Kita hitung ketiga ya Mas ya, hitungan ketiga ya. Sudah siap Mas fotografer? Oke, siap-siap ya teman-teman. Gayanya dipasang yang paling cantik ganteng. Sudah siap? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, tadi saya salah nyebut ya kayaknya. Ini sesi kedua maksud saya dan akan
memasuki sesi ketiga nanti di jam 15.30. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Chandra yang sudah sharing-sharing nih mengenai forum film dokumenter atau spesifiknya tadi mengenai filmdokumenter.id. Jadi setelah ini Bapak Ibu guru atau mungkin teman-teman yang sudah hadir pada hari ini bisa kepo-kepo nih ke kanalnya filmdokumenter.id karena tadi yang sudah dijelaskan juga ya oleh Mas Igun dan juga oleh Mas Chandra bahwa di kanal tersebut itu lengkap sekali, baik ada media pembelajarannya, referensi filmnya, bahkan tadi juga ternyata arsipnya ada sampai 302, banyak juga ya teman-teman ya ternyata ya. Jadi berbagai daerah pun juga ada tersedia di kanal filmdokumenter.id. Seperti itu teman-teman. Jadi sesi kedua kali ini saya cukupkan dan nanti setelah ini akan lanjut di sesi ketiga pada jam 15.30. Ada pada program kompetisi fiksi. Jadi barangkali Bapak Ibu guru bahkan teman-teman di sini ingin kembali lagi di sesi ketiga bisa nanti di jam 15.30 sambil menunggu bisa juga jajan-jajan dulu di depan banyak bazar UMKM dan juga sambil menikmati live musik atau mau lihat-lihat juga di depan ada merchandise Festival Film Purbalingga, dibeli sekalian boleh, diborong juga sangat-sangat boleh gitu. Sebelumnya saya Kurida Banatuska selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.